Gue kemarin waktu ikut Sarah Wijayanto itu. Oh, jadi apa nih lu di sana sebagai apa? Gue di sana itu kalau dibilang sapu bersih. Di Semarang itu yang syuting itu gue datang di Semarang. Di Semarang tepatnya di Wonderia. Kalau orang Semarang mungkin tahu lah Wonderia itu tempat apa dan angkernya seperti apa. Wonderia itu dulu taman bermain. Oke. Seperti Dufan, tapi dia di tengah kota. Sebelum dia jadi taman bermain itu, dia kebun binatang. Oh, Kebun binatang. Namun ketika dirubah jadi kebun jadi Taman taman bermain. bermain, banyak kecelakaan di situ. Dia waktu itu sempat wahannya jatuh. serem banget. Jatuh sampai kalau nggak salah ada yang beberapa luka-luka. Saya lupa ada korban apa enggak. Boleh dicek tragedi Wonderia. Itu ternyata usut punya usut, di dalam Wonderia itu ada 3 makam. Hai guys, balik lagi bersama gue Ajis di konten Kamis Horor. Jadi pada episode kali ini gue sudah kedatangan narasumbernya nih. Jauh-jauh dari mana nih? Dari Kelapa Gading. Waduh, Kelapa Gading ke Bekasi nih. Ya, bisa diperkenalkan diri dulu nih sebelum kita mulai. Oke, perkenalkan gue Davin. Gue di sini diundang sebagai narasumber untuk di acara Kamis Horor. Kamis Horor ini. Mau cerita sedikit-sedikit aja. Dengar-dengar lu punya pengalaman mistis nih, Pin. Ada, beberapa ada, mistis juga ada. Mau yang unik-unik pun ada. Tapi sebelum kita lanjut, gue pengen tahu sedalam apa lu kayak bisa melihat kah atau kayak gimana lu? Gue kalau dibilang bisa melihat enggak, tapi gue bisa merasakan. Gue lebih sensitif lah kalau sekiranya ada something lah, ada something di dekat gue tahu. Tapi gue tidak bisa melihat dia itu apa, bentuknya seperti apa, gue nggak bisa melihat. Tapi gue bisa merasakan ada dia. Terus berarti nanti dari cerita lu nanti kayak gimana nih? Lu tapi ada dia memunculkan wujudnya atau gimana nanti di cerita lu nanti? Beberapa sempat memang gue tidak sengaja melihat, tapi kebanyakan gue merasakan. Oke, daripada kita berbasa-basi, langsung saja ceritanya. Mau mulai dari mana nih, Pin? Oke, dari zaman gue SMA. Oke. Dari zaman gue SMA. Pertama kali pengalaman lu di SMA? Iya, di SMA yang benar-benar gue merasa, gue ngelihat itu. Jadi gue waktu zaman SMA itu dulu, ya gue dibilang anak nakal ya, dibilang nakal lah ya. Gue suka ngerokok di kamar mandi. Nyolong-nyolong? Nyolong-nyolong di kamar mandi itu. Biasalah kalau lagi istirahat. Lagi istirahat itu gue kebetulan lagi ngerokok berempat itu gue sama teman gue lagi berak satu, lagi pipis satu. Gue di depan wastafel itu lagi ngerokok. Di sebelah wastafel itu ada pintu kecil, yang pintu itu kalau kita buka dia isinya pipa sama kayak bolongan untuk ke saluran atas. Saluran air lah ya, gitu. Saluran air. Gue lagi enak-enak ngerokok, tiba-tiba kan otomatis kalau di dalam ruangan kayak ruangan pipa itu kan nggak ada angin. Itu pintu ada yang menonjok kenceng dari dalam, buak sampai kebuka, sampai pintunya menganga. Nah di situ gue kaget dong, wah ada apa nih? Terus gue langsung nyalain temen gue, woi, kayaknya ada yang nggak senang nih kita di sini. Enggak, biasa temen gue, ya namanya anak SMA kan kadang. Tapi di situ udah lu cek nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa karena orang pun nggak bakal bisa masuk ke situ karena itu hanya untuk jalur pipa dan bener-bener dalam itu pengap, nggak ada angin. Gara-gara bunyi itu, gue panggil yang belakang yang lagi boker. Woi, ada yang nonjok pintu peralon. Masa sih? Mereka pada nggak percaya. Akhirnya kita berempat depan ngerokok. Ternyata ada yang ketok-ketok. Kita pun udah tutup posisi. Ada yang ngetok-ngetok, tuk. Wah. Siapa tuh yang ngetok? Kan pintu kebuka. Masa guru sih yang ngetok? Coba lu denger lagi. Tuk. Iya, ada yang ngetok. Siapa tuh? Coba buka ke belakang. Ke belakang itu posisinya apa? Belakang itu tempat untuk berak lah.
Pintu-pintu yang kebuka nggak ada orang, cuma gue berempat doang. Kita cek, nggak ada apa-apa, udah lanjut ngerokok. Tiba-tiba suara tonjokan lagi sampai pintunya kebuka lagi, kita semua kabur. Ada apa sampai guru tuh nanya, "Hei, kalian ngapain kok lari?" "Nggak apa-apa Bu, tadi ngeliat yang nggak enak aja." "Hah? Masa sih ngeliat nggak enak?" "Iya Bu, di dalam kamar mandi cowok." Saya nggak berani, kata guruku gitu, dia nggak berani. Terus setelah dari situ, gue punya guru lah nih. Gue punya guru emang bisa melihat. Masih di sekolah yang sama nih? Masih di sekolah yang sama, masih zaman SMA. Terus? Lagi pelajaran biologi. Gue selalu berpikir, ini guru nggak pernah duduk di meja guru, di bangku guru. Gue tanya dong, "Bu, Ibu kok nggak pernah duduk sih Bu di bangku guru?" "Iya, ada yang dudukin." Kita sebagai murid mikir, siapa yang dudukin, kan nggak ada orang di situ, kita nggak bisa ngeliat. Udah, lupain aja. Tetaplah berjalan tuh belajar mengajar, tetap berjalan. Tiba-tiba sampai pintu kebuka, dan guru gue bilang, "Waalaikumsalam." Waduh. "Siapa Bu?" Enggak ada siapa-siapa." "Kok Ibu bilang waalaikumsalam?" "Udah nggak apa-apa, itu angin lewat doang." Gue mikir dong, ini angin lewat, tapi kok dia bilang waalaikumsalam? Kayak ada yang masuk. Iya. Siapa yang masuk nih? Sampai sekarang pun guru gue nggak pernah bilang. Dia siapa. Tutup mulut. Cuma memang gue tahu dia bisa melihat, dan dia selalu tidak pernah duduk di bangku guru tersebut. Dan memang gue telisik lagi, gue tanya sama satpam, sama security yang biasa di situ, "Pak, kalau di ruangan ini emang banyak ya?" "Oh banyak Mas, kebetulan ruangan gue di lantai 3. Udah capek tuh kalau udah ke kelas tuh capek dah. Ternyata udah kita di lantai 3, ternyata paling banyak di situ. Paling banyak. "Iya Mas, kalau di lantai 3 itu kenapa lampunya nggak pernah saya matiin? Karena memang di situ banyak." Jadi sering ada aktivitas atau gimana? Ya, aktivitas sih gue baru ngeliat ya sekilas itu doang. Cuma kalau kata satpam yang gue kenal, memang banyak di situ. Satpamnya nggak cerita lebih lanjut dia melihat apa gitu? Enggak, paling dia cuma sering mas ada suara-suara gitu-gitu doang. Terus? Ya itu sih kalau gue di pengalaman SMA yang bener-bener masih gue inget sampai sekarang itu. Mungkin di kuliah nih yang gue banyak nih. Oke, sekarang kuliah nih. Kuliah di mana? Gue kuliah kebetulan di Undip Semarang. Semarang. Oke. Gue kuliah di Undip Semarang, jurusan Ilkom Komunikasi. Itu gue di gedung FISIP. Memang di gedung FISIP itu ya banyak yang bilang horor. Banyak yang bilang. Cuma gue belum merasakan juga, belum pernah belum pernah melihat juga. Gue melihat malah ketika gue di luar sedang beraktivitas di luar kampus, tapi masih di zaman kampus ya. Gue dulu tuh nge-grab di Semarang. Iya, gue nge-grab di Semarang. Ya. Pas zaman kuliah nyambi. Iya, zaman kuliah. Ya lumayan lah buat nambah uang rokok. Kadang kan karena kita dikasih duit sama orang tua kan, ngepas, jadi nggak cukup lah buat beli rokok. Gue nge-grab sampai gue punya tongkrongan itu, kalau orang Semarang pasti tahu Jalan Seroja di belakang RRI. Gue punya tongkrongan di situ. Itu tongkrongan angkringan Pak No namanya. Tongkrongan anak Grab atau gimana nih? Banyak, supir Grab, terus supir-supir yang nganterin orang. Kebetulan di depan angkringan Pak No itu ada soto terkenal, soto ayam Pak To namanya. Banyak supir yang nongkrong situ. Ya kayak jadi ngetem lah gitu ya? Iya, betul. Nah, di situ gue lumayan banyak merasakan. Karena kebetulan di belakang angkringan Pak No ini rumah kosong. Rumah kosong, tapi dibilang kosong-kosong banget enggak. Karena masih ada yang nungguin, cuma memang kalau orang dari luar sekilas tampaknya ini rumah berhantu. Karena kayak nggak keurus gitu? Nggak keurus. Padahal di dalam masih ada yang jagain, masih ada yang nempatin juga, walaupun hanya di bawah. Oke. Di atas itu udah nggak ada apa-apa, memang kosong. Jadi
suatu ketika ada orang kecelakaan di situ. Jadi posisinya angkringan itu di sini, di jalan lurus, di ujung itu portal. Suatu saat itu ada lagi malam-malam, gue posisi waktu itu sekitar jam 10 atau jam 11, gue lupa, itu portal udah ditutup. Lagi enak-enak ngopi, lagi kita ngobrol bahas gimana kerjaan hari ini, terus orderan rame enggak. Tiba-tiba bunyi burak, ada wanita jatuh. Saya tanya kenapa, saya samperin, saya tanya, Mbak kok tiba-tiba bisa nabrak portal? Iya Mas, tadi saya nggak ngelihat portalnya. Kok bisa nggak lihat Mbak? Padahal di sini posisi portal itu di bawah lampu. Dan dia ya kalau dibilang pakai motor yang motor baru lah, yang nggak mungkin lah lampunya redup. Nah itu pasti jadi pertanyaan tuh. Kok dia bisa-bisanya nabrak portal yang jelas-jelas kasat mata kelihatan karena di bawah lampu, nggak, posisinya nggak gelap. Akhirnya kita tolongin, kita tanyain Mbaknya kenapa enggak Mas, bisa pulang? Bisa. Ya udah, akhirnya kita bantu dia untuk bangunin motornya lagi, terus dia akhirnya pulang. Baliklah kita ke angkringan. Kebetulan almarhum angkringan, yang punya angkringan ini, Pak No, itu dia memang bisa melihat. Dia bilang sama gue, ya itu tadi aku udah lihat ada cewek duduk di atas portal itu. Waduh. Hah? Emang ada cewek Pak? Iya, kamu nggak bisa lihat. Tapi saya bisa lihat. Harusnya kamu bisa merasakan dong ketika kamu di sana. Saya nggak ngerasain sih Pak. Emang gimana Pak, kok ada cewek di situ? Iya, kalau kata Pak No, setiap ada cewek yang duduk di atas portal situ, pasti akan ada kecelakaan. Dan kasusnya sama. Mereka selalu bilang nggak pernah nggak ngelihat portal. Itu selalu posisinya selalu malam-malam, dan memang kalau di mungkin tempat lain ada hari-hari tertentu, ini nggak nentu harinya. Jadi setiap kadang Pak Noni bilang, aku ngeliat cewek, pasti ntar malam ada ini. Bener. Kita tungguin sampai jam berapa, sampai jam 2 waktu itu. Paling pagi itu jam 2. Mungkin orang mungkin setengah mabuk ya. Setengah mabuk udah lurus kenceng sampai nabrak portal, dia jatuh sampai terkapar. Yaitu ketika tak tanya, kenapa? Perasaanku tadi nggak ada portal loh Mas di sini. Terang itu, jalannya lurus, enak banget. Kok tiba-tiba ada portal? Kaget lah aku Mas. Semenjak dari situ, wah, ini Bapak bisa ngelihat nih. Kadang almarhum Pak No ini suka cerita kita ke anak-anaknya. Kalau dia manggil kita tuh bukan pelanggan apa anak-anak, bahwa di situ memang selalu ada wanita. Kalau selalu ada wanita di situ yang akan duduk di situ, dan itu tanda bahwa akan ada kecelakaan di situ. Tapi maksud dia duduk di situ nggak diceritain kenapanya, atau emang dia nyari tumbal kah atau kayak gimana, nggak diceritain? Pak No nggak cerita lebih dalam lagi, dia cuma bilang, kalian semua tenang, kalau insya Allah kalian semua yang di sini aman, gak akan nabrak itu. Cuma Pak No ini nggak pernah bilang kenapa ada cewek di situ. Dia nggak pernah bilang, dia cuma bilang kalau ada cewek di situ pasti ada kecelakaan. Dia bilang itu doang. Ya karena kayak penasaran aja gitu, asal usulnya kenapa dia bisa di situ. Itu ataukah dia dulu, katanya dia bilang dulu tuh ya panjang lah ceritanya. Terus juga karena gue sering dipanu, gue sering diajak dia kebetulan memang ya kalau gue bilang guru spiritual gue. Terus juga ya dibilang orang pintar, banyak orang bilang dia orang pintar. Gue waktu itu pernah diajak itu ke tempat rumah dia itu di daerah pinggiran Semarang. Itu ketika malam satu suro. Malam satu suro di situ memang banyak orang yang melakukan tradisi. Sampai di situ gue ngelihat kasat mata dengan mata gue sendiri. Itu keris. Jadi dia posisi keris diberdiriin kayak di lantai gitu. Dia berdiri. Otomatis melayang gitu. Iya. Enggak, kalau keris kan dia ujungnya tajam. Otomatis kan dia nggak bisa berdiri. Itu ditaruh sama orang, dia berdiri.
Kayak ada magnetnya gitu ya? Iya, kayak ada magnetnya. Sampai gue terkesima dong, waduh, ini kok bisa begini? Kata Pano gini, udah kamu diem aja, kamu cukup lihat aja. Gue cuma ngeliat doang, ngeliat, tiba-tiba tuh Chris, boom, terbang, hilang. Lah, kemana terbangnya? Tahu. Itu punyanya dia atau gimana? Kebetulan ada tetangga yang nggak tahu melakukan ritual apa. Dia tiba-tiba bisa berdiriin keris, terus tiba-tiba kerisnya terbang. Gue nggak berani nanya karena gue disuruh diem, hanya untuk diem. Bisa jadi kerisnya mencari mangsa. Nggak tahu juga. Gue nggak berani sampai situ. Terus? Sampai waktu kuliah itu gue memang banyak banget mengalami itu. Sampai teman gue sendiri, ini teman gue sendiri waktu kuliah, dia di Semarang itu, kalau mungkin ada penonton sini semua orang Semarang tahu Tanjakan Sigar Bencah. Tanjakan Sigar Bencah itu memang kalau dibilang tanjakan dalam tanda kutip maut. Apa itu? Sering mencelakakan orang. Iya. Sampai teman gue sendiri itu pernah jatuh di situ 2 kali dan dua-duanya sampai kayak nggak dilihat orang. Hah? Jadi dia posisi jatuh. Kalau otomatis ada orang jatuh, orang pasti nolongin. Oke. Dia posisi dia jatuh, tapi orang kayak lewat aja nggak ngeliat dia. Oke. Gue tanyain kenapa lu jatuh? Nggak tahu, tiba-tiba motor gue licin jatuh. Terus gue kayak minta tolong ke orang, nggak ada yang nyaut. Sampai senior gue lewat situ, otomatis kan senior gue kenal dong dia. Kenal, harusnya ngelihat. Senior gue padahal posisi dia naik motor pelan, keturunan. Dia kayak ngelihat ke temen gue, tapi dia kayak gimana? Kayak ngelihat arah temen gue, tapi kayak nggak tahu ada dia. Iya. Tanjakan itu emang udah beberapa kali memang makan korban ya. Ya salah satunya teman gue itu pas zaman kuliah. Tapi ada yang sampai meninggal nggak gitu? Meninggal sih ada. Cuman kalau kata orang sana, yang gue pahami ya, ketika ada ular lewat, itu jangan lu berhenti, lu lindas, tabrak aja. Karena kalau lu berhenti, tiba-tiba brak belakang. Oke. Itu kalau kata orang-orang sana, karena memang gue merasakan juga kalau setiap lewat situ gue selalu baca Al-Fatihah, Bismillah, karena memang ya alhamdulillah gue bisa merasakan di situ hawanya beda. Kayak memang itu, jadi posisi tanjakan mau ke arah Undip. Dia kanan kirinya masih kayak kebun-kebun gitu. Oke. Memang di situ ada suatu makam, gue lupa makam siapa. Memang di situ makam ini dikeramatkan. Memang kalau orang lewat situ, kalau nggak hati-hati bisa celaka. Selain tanjakan itu ada juga tanjakan Gombel, dan kebetulan juga gue waktu itu sama temen gue. Nah, boleh sebut nama nggak? Boleh. Kalau lu. Gue sama Dinda. Kalau mungkin Dinda lu lihat ini. Jadi posisi gue waktu itu, gue pulang dari ada tugas kuliah di bawah di kota Semarang lah, di bawah ibaratnya. Ini teman apa temen nih? Temen. Ya, ada. Karena rame-rame. Nggak sendiri doang. Kalau sendiri mah beda. Yeah. Terus? Itu gue posisi lagi nanjak nih. Kita lagi konvoy 3 motor. Dinda tuh di motor sebelah sama teman gue namanya Amar. Panggilannya Micin. Micin? Iya, panggilannya Micin. Gak tahu, teman-teman gue panggilnya Micin, katanya kayak bocah kebanyakan micin. Oh. Agak. Ya, terus? Jadi udah kita nanjak nih. Kita sampai ke rumah teman gue lah. Sampai ke rumah teman gue. Si Dinda ini tangannya begini. Gue tanya, kan panggilannya Opung. Pung, lu kenapa? Enggak, ini ada yang gandulan. Oh. Siapa yang gandulan? Ini ada 2 biji, ini anak kecil. Oh, dia bisa ngelihat juga? Dia bisa ngelihat. Ngikut dari mana, gue tanya? Ngikut dari Gombel. Terus teman gue nyeletuk, yang bawa motor tadi si Micin. Pantesan kok motor gue rasanya kayak dinaikin 4 orang. Berat banget buat nanjak. Terus itu masih situ, ini masih gelandungan. Gue ngeliat gue begini-giniin gak kerasa. Masih ada di sini. Gue minta air hangat. Oke. Air hangat. Sama si Opung diginiin, cuma dibaluri.
Terus akhirnya tangannya bisa nekuk lagi. Jadi posisi sepanjang jalan tuh satu pegangan satu begini. Jadi kayak nenteng tas belanja gitu. Iya, belanjaan. Padahal dia nenteng Dua anak kecil. Terus gue tanya, Pung itu nebeng dari mana? Dari Tanjakan Gombel. Kalau Tanjakan Gombel itu sendiri, gue kasih sejarah dikit ya. Tanjakan Gombel itu kenapa dinamain Gombel? Karena konon katanya di situ adalah sarang wewe gombel. Oke. Memang Tanjakan Gombel itu di Semarang terkenal. Nah bisa jadi anak itu Ya, wallahu alam, kita nggak tahu. yang diculik itu. Iya, bisa jadi. Terus kita kembali lagi ke cerita gue. Akhirnya setelah dibalurin itu, si Opung bisa lepas. Terus juga si Opung, gue tanya sama Pung, itu dia nebeng berdua dong? Iya. Dia ngeliat gue seneng, dia akhirnya nemplok begini. Tapi tujuannya Nggak tahu. tahu. Cuma katanya karena seneng ngeliat gue aja. Mungkin karena teman gue ini bisa berinteraksi dengan mereka. Oke, kalau jadi tahu wah dia bisa ngeliat gue nih. Gitu. Mereka mau main aja, ngikut. Jadi otomatis tangan teman gue begini terus. Sudah seperti orang minta-minta. Nah terus dia dilepasin di tempat tujuannya, dia baliknya gimana tuh? Ya nggak tahu itu, pokoknya dia bilang Kesasar nanti. udah gue lepas aja di sini, biar selalu mau kemana. Mau naik Gojek kayak mau naik Grab terserah lu. Yang Dicariin penting emaknya gimana? cari emaknya suruh pulang ya. Iya. Paling pesenin Gojek. Terus ya setelah itu gue kembali nih ketika gue ngojek nih. Gue tuh nggak murni ngojek doang. Gue di sana juga Apa tuh? Copet? bukan copet. Nyopet hati cewek, iya. Iya. Gue selain Gojek itu, jadi supir gue gantiin. Oh, oke. Jadi beberapa supir kadang kan kalau udah malam capek. Udah Pin, tarik nih. Ntar ongkosnya buat lu. Kebetulan gue juga bisa nyupir. Yaudah gue tarik lah itu. Waktu itu posisi siang-siang. Teman gue tuh dia bilang, gue malas narik. Lu aja yang narik deh. Narik. Dan juga karena hujan. Posisi hujan dia itu nggak bisa, matanya nggak begitu awas lah kalau hujan. Akhirnya disuruh gue yang narik. Gue tarik 3 kali tarikan. Sampai udah ketika mau maghrib, posisi gue waktu itu ada di Jalan Gajah Mada Semarang. Mau belok ke Jalan Depok, itu mau balik ke Angkringan. Karena gue nggak bisa nganterin penumpang. Akhirnya sebelumnya gue udah diskusi sama penumpang ini, Mbak, mohon maaf saya nggak bisa ngajarin ke tujuan, atau mungkin Mbak ada tujuan lain yang mungkin nggak kena banjir. Oke. Saya anterin gratis, nggak perlu bayar. Oh yaudah Mas, saya anterin sampai ke Simpang 5 aja, nanti saya naik angkot. Oh boleh. Akhirnya gue mau belok tuh dari Jalan Gajah Mada ke Jalan Depok. Gue pas belok itu banjir. Di depan gue udah ada mobil Pajero, ada mobil Toyota Rush. Toyota Rush ini akhirnya minggir, nggak berani dia muter balik. Depan gue Pajero. Gue nggak tahu ya gue bagaimana itu, gue cuma kayak batin, gue coba-coba telepati doang sama bapak angkringan gue. Gue kayak dalam hati, Pak bantuin Pak, aku mau balik ke angkringan, ini mau nganterin penumpang mau balik ke angkringan, ini banjir gede, takut nggak bisa lewat. Tingginya semana tuh kira-kira? Ban Pajero setengah kelep. Oke. Ban Pajero cukup setengah tinggi kelep lah. ya. Pajero juga tinggi. Iya, sedangkan gue pakai R3. R3 itu kan posisinya ceper ya. Iya. Gue udah telepati begitu, gue terus langsung baca Bismillahirrahmanirrahim, gue masukin gigi 1, gue jalan pelan-pelan ngikutin tuh Pajero. Tiba-tiba gue jaga jarak sama Pajero itu, takut Pajero itu mogok. Ternyata benar mogok di tengah. Akhirnya karena gue jaga jarak, gue ngambil kanan dikit. Otomatis dia karena jalannya tuh bentuknya kayak agak gunung gitu. Otomatis kan kanan kiri agak dalam ya. Iya. Karena dia miring. Gue ngambil kanan, mobil gue udah bunyi guruk. Gue baca Bismillah terus Bismillah terus sampai lewat banjir itu. Wah. Itu gue nggak tahu bagaimana sampai di ujung ada dishub. Gue diberhentiin. Mas, sampean dari mana?
saya dari Gajah Mada Pak, mau balik ke Simpang 5. Kok sampean bisa ya? Saya ngeliat mobil sampean tuh udah kayak melayang di atas air. Oh iya? Yang dilihat orang tuh kayak Dilihat orang gitu. Itu Pajero mogok loh Mas, mobil sampean kayak melayang di atas air. Gak tahu Pak, saya cuma baca Bismillah. Penumpang saya cuma baca, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Tapi bener loh Mas, sampean, saya ngeliat mobil sampean tuh kayak ngelewat banjir tuh kayak gampang banget. Sampean pakai gigi berapa? Saya gigi 1 Pak. Gasnya stabil. Cuma saya nggak masuk akal aja Mas, Pajero setinggi itu aja bisa mogok, kok mobil sampean nggak? Wallahualam Pak, nggak tahu. Mungkin kuasa yang di atas. Saya langsung balik cari jalan yang nggak banjir. Nyampe lah gue ke Angkringan. Setelah ngedrop penumpang ini, nyampe ke Angkringan, bapak Angkringan ini ngomong, udah bisa. Waduh. Hah? Bisa apa Pak? Tadi kan kamu minta tolong sama saya. Wah. Sampai Pak. Masa nggak sampai? Tapi udah bisa kan, udah sampai sini. Alhamdulillah udah Pak. Ya udah. Lain kali kalau ada apa-apa, kayak tadi lagi aja. Oh iya. Gua nggak akan mikir bahwa kalau gue kayak dalam hati, Pak, tolong. Ternyata nyampe ke dia. Berarti dia bisa merasakan itu ya? Bisa. Gue selalu salut sama dia. Guru spiritual gue. Itu gue kalau mungkin gak ada dia waktu itu, habis kali itu mobil udah kerendam banjir. Sampai sekarang pun, sampai dia sudah almarhum pun, gue masih heran. Gue masih nggak nalar. Bagaimana bisa gue bawa mobil sekecil itu bisa lewat banjir, sedangkan mobil yang lebih tinggi aja mogok. Itu gue masih nggak pikir ini sih. Nggak masuk istilahnya kalau dilogikain. Dilogikain nggak masuk. Dilogikain nggak masuk. Mungkin bisa jadi ya dia pakai bantuan mistis mungkin ya. Gue nggak berani ngomong. Karena ya yang penting gue waktu itu pikiran gue hanya, gue harus sampai ke Angkringan. Biar pokoknya bagaimana caranya gue sampai Angkringan, mobil ini aman. Karena ini bukan mobil gue. Iya. Mobil teman gue yang karena dia ngelempar ke gue, ya udah gue bawa. Itu gue zaman kuliah. Selesai kuliah itu gue baliklah ke Jakarta. Oke. Gue balik ke Jakarta. Pas lu balik ke Jakarta, itu posisinya masih kuliah nih, tapi lagi liburan. Oh, Lagi liburan, gue balik ke Jakarta. Gue waktu itu sama ponakan gue nganterin pulang nih. Nganterin pulang dia ke apartemen. Kebetulan abang gue itu tinggal di apartemen. Gue lewat jalan sepi nih. Gue naik motor. Ponakan gue ini kebetulan bisa melihat. Umur berapa? Itu 8 tahun lah. Oh, masih udah bisa jelasin dan segala macam lah ya. 8-9 tahun lah udah bisa menjelaskan lah. Udah cukup besar lah. Dia memang dari kecil memang sudah terlihat bakatnya. Ketika dia main itu kayak dia ngobrol sendiri. Kamu ngobrol sama siapa? Kalau ditanya sama bapaknya, itu sama nyebutin namanya 2 orang. Oh, mereka apa di mana? Ini lagi main sama aku. Papa, aku minta kopi dong. Buat siapa? Ini teman aku minta kopi hitam, nggak pakai gula, nggak usah diaduk. Ya bapaknya bingung dong. Anak sekecil itu masa minta kopi? Iya. Belum buat temennya. Semenjak dari itu kita mulai tahu lah dia punya bakatnya, sampai gue merasakan sendiri ketika gue nganter dia pulang. Dia posisi di depan. Ini namanya kecil kan, kalau naik motor otomatis depan. Gue tuh biasa kalau bawa motor kan udah malam juga, gue agak ngebut karena takut ada apa-apa kan. Ternyata bener ada apa-apa. Kenapa tuh? Gue ngebut ini motor tuh, gue gas penuh, itu dia cuma mentok sampai 50 doang. Gak bisa lebih dari 50. Oh. Terus ponakan gue nanya, Om, berat ya motornya, nggak bisa tarik? Oh, dia nanya gitu? Gue mikir, ini anak kok tahu kalau gue narik motornya berat? Iya, kok kamu tahu? Iya, ada yang numpang. Itu
posisi gue pakai spion, gak mau gue lihat. Gue langsung begini terus. Lu udah nggak mau tanggepin lagi nih. Jadi kan anak kecil gue bisikin, emang siapa yang naik? Ada tante. Oh. Dia bilang tante. Cewek. Berarti kan, aduh merinding gue. cewek kan? Ada tante. Tante siapa? Ntar aku ceritain nih kalau udah sampai. Gue nggak pikir panjang lah, sampai gue nganterin dia sampai ke lobi, baru gue tanya. Tadi tantenya itu bagaimana bentuknya? Tantenya cantik, rambutnya panjang, cuma mukanya ketutup setengah. Waduh, rambut ketutup rambut. Rambut panjang ketutup rambut. Bajunya apa? Bajunya putih. Dia duduk menyamping. Tadi dia ngomong ke aku numpang ya sama kamu sampai jembatan. Terus gue tanya nih, bener itu tante? Iya, orang pakai rok, dia bilang pokoknya pakai rok putih, rambutnya ketutup, kakinya nggak kelihatan ketutupan rok. Bisa dibilang itu kuntilanak ya. Gue coba merinding nih. Kalau inget itu tuh bener gue merinding. Kok dia bisa numpang sih, padahal kan yang lain banyak. Iya, karena dia ngeliat aku, katanya, hai cantik, mau kemana? Oh, karena dia bisa interaksi. Iya, aku bilang aku mau pulang, aku boleh ikut nggak? Ya aku ngeliat motor om belakang kosong, ya aku bolehin. Dalam hati gua anjrit. Ya gimana, anak kecil mau kita marahin juga nggak bisa. Nih? Dia juga nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti apa-apa, dia cuma taunya tante cantik. Pas udah selesai begitu, gue nggak mau lewat situ. Gue muter jalan lebih jauh nggak apa-apa daripada gue ketemu dia lagi. Masalahnya kalau ada ponakan gue nggak masalah. Bisa diajak ngobrol. Taunya dia ngikut sampai rumah. Nah itu dia. Tuh kalau ngikut sampai rumah, gue pernah ada yang ngikut. Oh iya, ada. Gimana tuh ceritanya? Ini masih zaman kuliah deh. Itu gue waktu itu teman-teman gue di Semarang pada datang nih, datang ke Jakarta. Biasalah kalau orang daerah, kita jalan-jalan yuk. Mereka tahu apa, mereka kan ngeliat di IG gitu. Ke Warpat yuk. Warpat. Padahal sedangkan kalau kita sebagai anak Jakarta, anak Bekasi, bosen nih ke Warpat. Mereka minta ke Warpat, akhirnya kita ke Warpat. Dan kebetulan teman gue ini punya villa. Punya villa di Puncak. Kita datang ke villanya, kita nginep 2 hari 1 malam. Nginep lah di situ. Kita terus jalan ke Warpat. Cuma gue di situ merasa kayak beda aja hawanya. Ada yang janggal. Tapi gue nggak mau ngomong. Ada yang janggal. Ketika gue pulang itu, posisi gue lagi nyupir. Di sini gue berat banget. Sampai rumah pun gue kayak berat, kayak capek gitu, kayak gendong tas. Ternyata setelah gue telisik, gue ketemu sama sepupu gue yang bisa melihat. Ya itu ada yang ikut lu. Ya udah lu ambilin. Dia nggak tahu dia mau ngapain, pokoknya cariin gue kain batik. Oh, kain batik. Gue nggak tahu dia mau kain batik, kasih gue. Udah lu tidur, besok pagi pasti udah ini. Tapi lu nggak tahu dia nggak tahu ngapain, pokoknya terserah dia. Yang penting pokoknya gue bebas aja. Bener, setelah pagi badan gue segar, nggak ada beban apa-apa. Di sini tuh sebelumnya gitu. Iya, kayak berat banget itu. Gue tanya, ada yang ikut? Iya. Kayaknya dia nggak senang lu pada datang ke sana. Kok nggak senang? Nggak senang kenapa? Ya nggak tahu aja, mungkin dia merasa terganggu. Nah, ya kita kan nggak tahu kalau di situ. Kebetulan waktu kita ke sana nggak ada yang bisa melihat. Cuma memang ya gue doang merasakan ya udah hawa biasa mungkin. Ya namanya setiap tempat pasti kan ada penghuninya. Mungkin hawa-hawa itu udah biasa. Mungkin mereka ngerasa keganggu, namanya lagi bareng-bareng namanya teman, anak muda. Kan? Anak muda di villa ngapain lagi? Iya. Terus? Ya udah gitu, masa kuliah gue selesai. Sekarang gue ke masa kerja. Kerja. Sebelumnya gue boleh ngerokok nih. Boleh, santai aja bro. Napas. Asal jangan narkoboy di sini. Gue masa kerja lumayan banyak banget. Tahun berapa nih lu? Gue lulus kuliah 2020. Lulus kuliah 2020, kerja langsung di tahun itu. Oke, lumayan. Termasuk cepat lah.
Ya cepet, walaupun kontrak cuma 2 bulan ya nggak masalah lah, yang penting kerja dulu. Ada pengalaman. Jadi gue waktu itu, gue dulu punya kantor di Romangun, namanya KNPI. Di KNPI itu gue tanya lah sama penjaga situ, ada namanya Pak E, kalau kita panggil Pak E. Udah orang udah sepuh, dia memang jaga situ. Karena gue kenapa nanya ke dia, karena setiap gue masuk toilet di lantai 1, toilet cowok itu hawanya beda. Namanya ruangan ber-AC, otomatis toiletnya kan juga ber-AC. Oke. Ini ber-AC tapi kayak panas ngelekep, gimana sih? Kayak panas bener berhawanya sumuk. Oh, jadi sorry gue potong. Jadi lu setiap ngerasain tuh lu ngerasainnya kayak gimana maksudnya? Gue kalau ngerasain itu, kalau ngerasain ada sesuatu tuh pasti gue merasa ada hawa yang beda. Gue nggak tahu orang lain bisa ngerasain apa enggak. Oke, gimana tuh? Bisa dijelasin? Kayak harusnya kan kalau ruangan ber-AC ketutup itu kan adem seperti bagaimananya ruangan AC sih. Kalau ini kayak panas kayak panas di oven gitu loh. Oke. Panas, dan hawanya juga mungkin kalau orang bisa ngerasain tahu lah hawanya. Berarti bukan yang kayak tiba-tiba merinding gitu bukan ya? Hawanya beda. Kalau merinding ketika dia sudah dekat. Udah, berarti ada sesuatu. Oke. Gue tanya nih sama yang biasa jaga situ, Pak kok itu ruang ber-AC tapi kok dia nggak ini ya, nggak adem. Nggih mas, niku onten sing jogo, ada yang jagain. Teng pundi Pak di mana? Niku mas, tenggene kipas. Jadi depan kamar mandi itu ada kipas buat ngeluarin hawa pesing, hawa apa? Blower lah gitu ya? Blower. Di situ. Tenggene kipas Pak nggih mas, niku wonge dhuwur banget. Aduh, tinggi. Terus gue bilang, oh jadi ini yang selama ini gue merasakan kenapa hawanya panas, kayak melekap di situ ya, karena kipasnya tertutup. Jadi hawanya nggak sirkulasi. Oh, wonge dhuwur. Nggih. Niku klambine ireng. Bajunya hitam, tinggi. Terus gue mikir apaan nih kalau tinggi? Kayak genderuwo mungkin ya. Tapi kalau sampean nggak gangguin, dia nggak ganggu mas. Cuma kadang kalau orang yang takut sengaja dia dikerjain. Kalau kata Pak iseng, nongol gitu. Sampai kadang juga dia iseng gini. Kita lagi pipis di urinoir. Sebelah itu ada urinoir kosong. Tiba-tiba dia urinoir kerannya nyala. Orang nggak ada orang. Terus ini kan kamar mandi posisi pintu untuk yang ke kloset itu kan tutup. Tutup tapi kebuka sedikit karena nggak ada orang. Tiba-tiba kerannya nyala. Cur. Kalau yang kita yang kayak gue yang udah biasa kesana, ya udah gue tahu ada lo. Lo mau ngapain sih? Kalau udah begitu tadi kerannya mati sendiri. Cek. Oh, oke. Kayak minta disautin. Iya. Cuma kalau orang yang takut, itu udah nggak tenang di situ. Bener situ nggak tenang. lagi kencing kemana-mana ntar. Itu dia. Kalau kita yang udah biasa kencingnya tiba-tiba belakang cur nyala. Iya, gue tahu ada lo. Ngapain sih ngerjain? Gue tahu ada lo. Terus kayak mati. Ceret. Oh, kayak pengen nunjukin gue ada gitu ya. Padahal maksudnya kita juga sering komunikasi sama dia. Misi ya, gue mau kencing. Dia kadang dia ngasih tanda tuh kayak, tapi pintu buka sedikit. Atau apa. Kamu pernah? Gue sekali lagi kencing rame-rame, abis lagi ada, jadi di kantor tuh ada acara kita kencing rame-rame ngobrol, lampu tiba-tiba kayak ngeredup terus tiba-tiba nyala. Oke. Namanya yang berdua ini takut, mereka langsung lihat-lihatan dong. Gue mau santai aja, Pin kok lu nggak takut? Biasa, paling juga orang iseng. Serius lu Pin? Aku nggak jadi kencing, kabur. Itu di KNPI itu memang banyak sih, cuma tergantung kitanya. Kalau gue balik lagi ya, gue tergantung kitanya bagaimana. Kalau memang kitanya nyikapin ya udah, emang itu tempatnya dia. Iya.
ya udah gitu. Ya udah, mau diapain lagi? Nggak ganggu. Nggak gitu. ganggu. Pokoknya kalau yang gue tangkep itu kita nggak ganggu, dia nggak ganggu. Jadi ya selama memang setiap tempat pasti ada penghuninya, jadi kita saling menghormati aja. Saling berdamping dan aja hidup. Setelah gue dari KNPI itu, gue ditariklah ke restoran. Salah satu restoran terbesar, gue nggak mau nyebutin lokasinya. Restoran terbesar ini di pinggir Jakarta Utara tepatnya. Gue di situ dari mulai zaman pembangunan, dalam arti pembangunan ini bukan pembangunan dari nol ya. Jadi bangunan udah ada. Gitu. Bangunan udah ada, cuma karena kosong 2 tahun karena COVID, otomatis kan banyak yang harus diperbaiki lagi. Nah, gue dari zaman di pembangunan, kalau gue bilang pembangunan ulang, gue sudah di situ sama beberapa orang di sana yang memang ditugaskan untuk di sana. Di situ, wah, itu lebih parah lagi. Kenapa tuh? Lebih parahnya, gue baru pertama kali menemukan seperti itu Sosoknya kayak gimana? Jadi di restoran gue itu dia kebetulan pinggir laut lah. Jadi di pinggir laut itu kayak ada tempat kayak pembatas gitu, pembatas air. Gue melihat di situ ada orang mancing. Orang mancing tapi belakangnya itu karang semua. Aduh, merinding gue. Itu gue tidak sengaja melihat, hanya sekelibet. Terus gue tanya sama orang yang bisa melihat. Itu gue ngeliat orang mancing, tapi belakangnya karang semua. Iya, itu dia pemancing yang konon katanya sekitar 300 tahun yang lalu kebawa ombak. 300 tahun? Iya, kebawa ombak dan dia minta diantarkan pulang. Sedangkan kita tanya rumahnya di mana, dia nggak tahu. Itu yang gue baru ngelihat pertama kali. Berarti bisa dibilang korban tenggelam ya? Iya, jadi dia mancing ke bawah arus, nggak balik lagi. Dan gue kagetnya itu ketika yang orang yang bisa ngeliat ini bilang 300 tahun. Sampai sekarang dia masih ada. Namun lama-kelamaan dia udah nggak ada kata-kata yang bisa lihat, dia udah nggak ada, udah pergi. Sekarang muncul baru. Apa lagi tuh? Anak-anak iseng. Jadi gue punya CCTV di restoran itu. CCTV itu kalau malam kan dia jadi infrared kalau nggak ada ini. Jadi infrared itu, kalau infrared itu dia bisa nangkap orbs. Orbs. Jadi di posisi dia di lantai 2. Itu gue inget banget. Gue baru abis patroli, matiin lampu karena udah jam 10, udah pada mau pulang. Kita mati lampu. Tap. Jadi ada kayak logo exit gitu, exit sign. Itu emang jatuh awalnya. Terus gue benerin, gue naik tangga, gue benerin. Gue balik ngecek CCTV. Lampu udah mati, posisi kan udah tinggal infrared doang. Itu tiba-tiba orbs muncul. Dia naik kayak seperti manjat tembok. Ngedeketin tombol itu. Ngedeketin exit sign itu, dijatuhin lagi, dimainin. Jatuhin terus kayak dimaju, mundur, maju, mundur. Itu bentuknya orbs tuh. Bentuk orbs, yang naik itu orbs. Cuma karena di situ kan bentuknya orbs. Gue tanya nih sama yang sekali lagi yang bisa ngeliat, itu apa? Biasa anak-anak. Dia bilang anak-anak. Taunya anak-anak dari situ. Iya, iseng. Iseng. Bisa nggak kita usir? Susah kita nangkapnya. Itu larinya cepet banget. Gue sampai udahlah, itu nggak usah kita benerin. Setiap malam tuh gue selalu ngeliat CCTV kalau mau pulang ke rumah tuh selalu lihat CCTV, pasti selalu dimainin. Terkadang mereka kalau udah nggak main, kita lihat di layar yang lain. Oh, dia lagi sini, ntar offset tiba-tiba, kencang. Dalam ruangan tuh, kencang. Ya kita sebagai manusia yang maksudnya udah ngerti lah masalah begituan, ya udahlah biarin aja. Cuma kalau orang yang jarang atau nggak begitu paham, mana coba lihat. Penasaran. Sampai pernah waktu itu kita kejar, nggak kekejar.
Itu pas pembangunan itu udah mulai kelihatan tuh apa aja di sana. Tapi ada beberapa sosok yang kelihatan ketika udah rame. Justru rame kelihatan. Waktu itu yang mainin ini anak kecil nih, sebenarnya ada anak kecil, ada 2 tingkat. 2 tingkat dalam arti satu dia menyerupai tuyul botak. Ya, otomatis kayak kecil lah, kayak orang kayak baru bisa jalan. Kayak bayi baru bisa jalan. Sama satu lagi tuh anak kecil tapi yang posisinya sudah hampir mau TK lah. Itu siang-siang gue ngeliat nih salah satu karyawan gue ngomong, bocah ngapain lu naik ke atas? Jadi ada posisi ada tangga untuk ke genteng. Dia bilang begini, bocah lu ngapain naik ke atas? Ntar cariin mak lu loh. Tapi posisinya dalam arti gini, dia ngelihat itu bocah posisi masih seperti TK, kan otomatis nggak bisa manjat tangga. Iya. Dia manjatnya kan cepet banget. Gue juga ngeliat sendiri, cepet banget, tiba-tiba hilang. Mas Davin lihat. Iya tadi saya omelin itu bocah naik ke atas. Bu, itu bukan bocah. Menyerupai bocah. Masa sih mas? Iya, itu menyerupai bocah. Oh, ya udah nggak jadi deh, saya ke kamar mandi belakang aja. Takut ya? Takut. Terus juga di situ memang selalu gue bilang banyak bocah. Dari yang mulai tadi yang mulai main sampai yang mengambil duit pun ada. Oh, yang ambil duit tuh? Ada. Tuyul bisa dibilang. Tuyul. Yang memang tugasnya bukan main. Tugasnya bikin majikannya kaya. Apa? Bikin majikannya kaya. Oh, oke. Jadi emang dipelihara ya? Iya, dipelihara. Kalau orang memelihara kucing, melihara anjing, melihara tuyul. Kamu apa sih melihara tuyul bikin kaya katanya? Ini teman gue nih ngambilin duit nih. Katanya mau melihara deh. Dia dipelihara. Iya. Jadi suatu ketika nih kita bingung nih, kok setiap malam uang kita selalu hilang. Hilang habis atau berkurang? Berkurang. Oke. Jadi kita sudah tutup buku, kita cek di itu, kita cek semua kan, udah hitungan uangnya ini selalu kurang di nominal 50 sampai 100. Oh, berarti nggak diambil semua ya? Nggak diambil semua. Akhirnya kita bingung lah bagaimana nih, apa kita selip, apa miss, bagaimana. Kita hitung-hitung terus sampai nggak ketemu. Akhirnya kita kedatangan pegawai baru yang kebetulan dia bisa melihat. Oke. Terus ketika malam pertama, besoknya dia bilang sama saya, Pak, saya tahu Pak, di sini kenapa sering miss? Ada yang melihara. Melihara apa? Ya yang ngambil duit apa lagi Pak? Semalam saya tanyain Pak, kok saya tiba-tiba ngeliat anak kecil di meja kasir. Saya tanyain, ngapain kamu? Ngambil. Berapa yang kamu ambil? Ya kadang 50, kadang 100. Dia bilang gitu kan? Iya. Ditanyain, kamu dari mana? Dari sana. Cuma bilang dari sana doang. Dia nggak mau ngomong siapa yang nyuruh. Cuma dia bilang, kamu dari mana? Ini bukan tempat main kamu. Disuruh sama siapa? Itu. Sono. Kamu tinggal di mana? Pulang sana. Awas kamu besok saya lihat sini lagi ya. Dia habis itu ngilang. Pantes kita kok kehilangan terus, dan kehilangannya nominal ya 50, 100, kadang 75, kadang berapa, jadi nominalnya ya segitu-segitu aja kan. Berarti nggak diambil semua ya? Nggak diambil semua. Kita sampai bingung, sampai miss perasaan kita udah bener semua, kita hitungan sudah bener, kita cocokin sama tes struk kasir sama catatan di buku sama. Tapi uangnya tidak ada, kurang 50, kadang kurang 75. Ternyata ada yang ambil. Semenjak udah itu diusir sama itu, alhamdulillah aman. Oh. Memang ternyata ada yang mau iseng, mencoba menjatuhkan restoran. Itu terus pegawai gue ini tiba-tiba kaget. Kenapa tuh?
waktu dia ke toilet, dia biasa kan karena kasir itu posisi agak di tengah, lebih dekat ke tempat orang makan, dia ke tempat toilet untuk pengunjung. Memang kita nggak larang dia ke toilet pengunjung. Posisi waktu itu sudah mau closingan, dia ke toilet pengunjung karena udah sepi. Kalau ke toilet kantor dia terlalu jauh. Dia ke toilet pengunjung, dia kaget. Ternyata di situ juga ada penunggunya. Tapi selama gue sempat membantah gini, nggak ada di situ. Ada Pak, dia baru datang. Baru Datang. warga baru dia. Warga baru sepertinya. Sosoknya kayak gimana? Sosoknya Mbak. Kalau udah gue sebut Mbak udah tau lah apa ya. Dia sosoknya Mbak katanya. Dan Mbaknya tuh dia posisi katanya kalau kita masuk toilet cewek itu depan pintu. Jadi dia pintu ini bukanya begini, dia di depan. Madepnya ke arah dalam, bukan ke arah luar. Berarti di luar ya? Posisi di dalam. Jadi di dalam. dia kan posisinya kita masuk langsung belok kiri, itu kan sudah pintu-pintu untuk kloset. Iya. Untuk pintu utamanya kan dia ngebuka begini. Nah dia di depan pintu utama, di depan kloset nomor 1. Dia selalu di situ, dia hanya diam, rambut kepalanya turun, dia selalu diam aja di situ. Katanya ya, dia sih nggak ganggu, katanya. Cuma tetap aja kadang dia suka menampakkan diri, itu yang bikin orang takut. Itu yang ganggu lah. Gak ganggu gimana? Ganggunya dalam arti gini, nggak iseng, cuma kadang manusia gini nggak iseng kayak nyalain keran apa. Maksudnya nggak ganggu, tapi cuma kayak menampakkan aja, kayak biar orang tahu aja. Ngasih tahu aja gitu ya. Tuh. Tapi orang diliatin gitu juga takut lah. Ya, siapa yang nggak takut? Kalau yang orang nggak biasa takut. Iyalah pasti. Terus kalau untuk masa kerja kemarin sih udah, terus mungkin gue di rumah. Di rumah nih sekarang. Di rumah gue belum lama itu. Lu selama berpuluh-puluh tahun baru ngerasain di rumah itu apa gimana? Iya, baru ngerasain sekali. Itu gue nggak tahu ya, mungkin mata gue agak buyar apa bagaimana. Jadi gue posisi duduk di bangku kayu gitu, selagi posisi ngadep ke meja bekas TV. Gue lagi main HP di situ. Terus tiba-tiba kayak ada dari pintu masuk, bayangan hitam muter keluar lagi. Siang-siang. Gue nggak tahu itu mata gue yang emang nggak begitu ngelihat, apa emang mata gue lagi capek apa bagaimana, apa emang bener ada. Iya. Tuh posisi lagi main HP. Terus tiba-tiba kayak gue ngeliat ke atas, tiba-tiba ada muter keluar. Udah nggak ada apa tuh, gue langsung keluar. Tapi posisi siang-siang gue takutnya Banaspati. Kiriman takutnya. Cuma gue positive thinking aja. Akhirnya gue positive thinking, gue coba ngelawan itu ya Yasin malam. Tapi nggak kenapa-napa, cuma gue takut aja. Namanya juga kita kan mencegah supaya nggak ada apa-apa di keluarga. Ya gue baca Yasin, terus ya coba baca Quran supaya itu nggak ada lagi. Cukup sekali aja gue lihat. Ya itu sih cerita gue. Oke. Cukup ekstrim juga ya cerita lo nih. Ya bagaimana ya, kebetulan gue diberi kesempatan juga, diberi karunia untuk bisa merasakan, walaupun tidak bisa melihat. Gue bisa merasakan yang ada yang dekat ataupun hawa-hawa berbeda, gue bisa merasakan. Tapi lu merasakannya dari SMA ya berarti? Gue kalau mulai sensitif itu, gue mulai merasa ketika SMA tapi belum begitu sensitif. Ketika gue kuliah, gue di angkringan itu sama Pak No, mungkin entah bagaimana, gue entah dibukakan atau di bagaimana, gue lebih sensitif. Mungkin gue diperkenalkan dengan dunia ini, gue jadi lebih sensitif. Semenjak itu ya, gue jadi bisa
paham lah kalau misalnya kalau gue lagi naik motor lah ada yang ngeliatin, gue paham siapa yang ngeliatin gue nggak tahu, tapi gue yang jelas gue tahu ada yang ngeliatin. Sampai oh ya, gue masih lupa, gue satu lagi lupa, gue kemarin waktu ikut Sarah Wijayanto itu. Oh, jadi apa nih, lu di sana sebagai apa? Gue di sana itu kalau dibilang sapu bersih, tim sapu bersih, tim pengurus perizinan. Oke. Jadi gue di sana sebelum Sarah itu datang, gue bantu ngurus izin. Ketika ketika Sarah udah lagi syuting, gue di situ runner. Jadi sewaktu-waktu mereka butuh apa, gue siap sedia untuk membelikan gitu. Gue ketika di Semarang itu, yang syuting itu gue datang di Semarang. Di Semarang tempatnya di Wonderia. Kalau orang Semarang mungkin tahu lah Wonderia itu tempat apa dan angkernya seperti apa. Tapi apa tuh, bisa dijelasin sedikit? Wonderia itu dulu taman bermain. Oke. Seperti Dufan, tapi dia di tengah kota. Sebelum dia jadi taman bermain itu, dia kebun binatang. Oh, Kebun binatang. Namun ketika dirubah jadi jadi taman bermain, banyak kecelakaan di situ. alat-alat itunya ya banyak. Iya. Ya? Kayak semacam Dufan gitu ya? Iya, semacam Dufan. Dia waktu itu sempat wahannya jatuh. Serem banget ya. Jatuh sampai kalau nggak salah ada yang beberapa luka-luka. Saya lupa ada korban apa enggak. Boleh dicek Tragedi Wonderia. Itu ternyata usut punya usut, di dalam Wonderia itu ada 3 makam. Oh, di situ Ada 3 makam di dalam Wonderia itu. Ketika itu gue baru tahu ketika syuting sama Sarah Wijayanto. Ketika Sarah syuting di dalam, gue duduk di luar. Gue duduk di luar sama rekan-rekan yang runner, sama ada beberapa orang lokal lah yang ngajak ngobrol. Gue duduk di depan. Di belakang itu sudah seperti gue merasa ya, hawanya itu seperti perang. Kayak di sini gue dingin, di sini gue panas. Jadi bercampur aduk lah di belakang, di pas di tengah. Dan gue kayak merasa di dalam itu penuh dengan makhluk. Oke. Gue nggak tahu itu makhluk apa aja, tapi gue merasa gue nggak berani ngeliat ke belakang, tapi gue depan itu gue selalu jikir. Sambil gue megang kopi sambil ngerokok. Sambil jikir pelan-pelan, jikir. Di depan gue tiba-tiba ada kucing hitam. Orang sana, penjaga situ kebetulan di luar, lagi ngobrol sama gue di depan. Depan gue duduk di motor. Ini kucing siapa? Aku baru lihat. Kucing hitam, dia bolak-balik. Tapi itu beneran kucing apa gimana tuh? Nggak tahu. Karena penjaga situ bilang baru ngeliat kucing ini. Jadi dia bolak-balik, mau talus nggak mau, kabur. Ntar tiba-tiba ngedeketin lagi, bolak-balik. Ini ada apa? Kok tiba-tiba ada kucing hitam? Jadi gue nggak mikir ini, nggak mikir macam-macam aja. Ya mungkin ini pertanda kali. Pertanda ya emang ada. Terus dia juga mungkin penjaga sini kali. Ketika dia tahu ada orang banyak, dia munculkan diri dengan berubah menjadi wujud kucing. Gue memang merasa di situ hawanya campur aduk di situ. Dan sampai gue nggak bisa ngeliat, sampai gue ngirim foto nih, gue selfie sama teman gue. Gue selfie, gue kirim ke teman gue. Di mana? Yang ada tuh di belakang lu sebelah kanan. Tapi ketangkep nggak kamera? Enggak. Posisi jadi gue selfie begini, cekrek. Belakang tuh kayak pemandangan Wonderia. Ada tuh di kanan apa di kiri gitu, gue lupa. Yakin? Iya. Itu kalau mungkin kalau lu nggak punya kemampuan gitu, lu yang sambet. Dia bilang begitu. Kok kenapa gue yang sambet? Ya nggak tahu. Menurut gue kalau lu nggak punya kemampuan itu, lu nggak akan kesambet di situ. Nah itu energinya cukup besar berarti ya? Energinya bukan cukup besar lagi, sangat besar. Oke. Sampai ketika selesai Sarah, balik bubar. Salah satu paranormal waktu itu bilang,
seluruh ininya, seluruh kru. Kalian semua mandi air garam. Tapi ada satu yang nggak ngelakuin. Ya tiba-tiba dia itu menghilang dari hotel. Loh? Kemana tuh? Nggak tahu. Tiba-tiba menghilang dari hotel, tiba-tiba pagi-pagi balik udah di depan hotel. Tiduran begini. Di depan hotel? Iya. Kesambet atau gimana? Nggak tahu itu. Jadi dia kayak nggak patuh gitu. Tiba-tiba kayak dia ngilang. Tapi kayak mungkin kesasar gitu lah. Tiba-tiba di depan hotel dia kayak bingung mau kemana. Karena dia nggak mandi air garam. Atau bisa jadi sukmanya diambil atau gimana? Enggak. Kalau itu masih sadar? Sadar. Cuma kayak kok semalam saya kayak kesasar ya. Dia bilang begitu. Memang di Wonderia itu gua akuin ketika pun gua kesana masuk itu seperti gua disambut bunyi gundang kayak suara kayak gimana tuh? Kayak piring perabotan jatuh. Tapi di sana posisi kan tidak ada perabotan. Hanya ada pohon-pohon terus wahana-wahana yang berlumut gitu-gitu doang. Kayak ketika gue mau masuk, gue mendengar suara itu, gue tidak jadi masuk. Berarti di dalam nggak beres nih. Udah gue di depan aja, jaga jarak. Terus gue juga takut diri gue kenapa-napa, karena gue juga nggak bisa nggak bisa menangkal, nggak bisa juga berkomunikasi dengan sana. Jadi gue jaga jarak aja di depan. Gue nggak berani sampai dalam-dalam banget. Sampai salah satu krunya itu waktu itu cerita sama gue, iya mas, di dalam itu kayak kita ada yang merhatiin. Jadi salah satu krunya itu cerita lah, gimana di dalam sih aman-aman aja mas, cuma aku merasa, aku sebagai orang biasa, kayak setiap langkah kita ada yang mengawasi. Ada yang mengawasi, tapi aku nggak tahu mas yang ngawasin siapa, karena aku posisi kan di paling belakang, aku megang lighting. Dia nerangin begini, pokoknya megang lighting. Di belakangku tuh kayak ada yang ngawasin, kayak ada yang yaudah mau ikut, kayak mau ikut gitu. Aku nggak tahu siapa, nggak berani mas, nggak berani nanya. Yang penting aku nggak kenapa-napa. Berarti ya memang di sana ada penunggunya memang kalau kita baik pun baik. Kata-kata penjaganya pun gini, nggak apa-apa kok mas, kalau saya sudah minta izin sama ketiga orang yang punya makam itu. Gue lupa itu makamnya mbah siapa gitu. Berarti cukup keramat itu? Bagaimana? Konon katanya keramat di situ. Konon katanya keramat, dan juga karena dulu waktu jadi kebun binatang itu depannya itu jalan raya dulu itu penghubung Semarang Solo. Itu di depan di jalan raya itu sering terjadi kecelakaan, dan konon katanya arwahnya yang penasaran larinya ke Wonderia. Seperti itu. Itu kata orang sana. Ya kita percaya nggak percaya lah ya. Ya percaya nggak percaya lah. Cuma kita tetap menghormati apa yang dibilang orang sana. Pantangannya apa aja ya kita ikutin aja, supaya daripada kita kenapa-napa gitu loh. Terus itu sih kalau gue yang terakhir itu yang benar-benar langsung merasakan gitu. Kontak karena niat gitu loh. Bukan karena ketidaksengajaan, karena memang sengaja, karena memang itu acara penelusuran. Ya mau nggak mau kita harus ikut gitu loh. Oke. Sudah segitu aja nih, jadi cukup. Mungkin nanti kalau ada cerita-cerita kita bisa mampir lagi ke sini. Boleh, sangat boleh. Oke. Kita tutup aja nih ya. Boleh, siap. Oke. Mungkin segitu aja dari episode kali ini di Kamis Horor. Terus gue minta tolong nih, yang nonton suruh subscribe. Oke, para penonton jangan lupa subscribe channel ini.
supaya kita bisa tetap menyajikan Kamis Horor selanjutnya dan dengan bintang tamu yang lebih ekstrem lagi ceritanya. Wih, pastinya dong. Biar channel ini juga makin berkembang. Iya kan. pasti. Oke, mungkin makasih ya. Siap. Davin sudah mampir ke sini membagikan ceritanya. Terima kasih juga udah diundang. Ini suatu kehormatan loh bisa diundang. Bisa aja loh. Terus juga buat kalian mungkin yang punya cerita atau pengalaman seram bisa DM aja atau email, nanti gua taruh di bawah di deskripsi. Nanti kalian bisa email atau DM aja ke Instagram gue. Dan nanti kalau misalkan ceritanya menarik dan bisa dibawain di next episode, mungkin bisa gue undang ke sini atau gue bawain lah cerita kalian gitu. Mungkin segitu aja ya, Davin ya. Terima kasih yang udah nonton. Bye bye.